Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Rosali dengan NIM 225720111002. Di sini saya akan membahas tentang ketepatan dalam menganalisis produk ERP. Analisis produk ERP yang cermat dan komprehensif menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem informasi dalam suatu organisasi. Pemahaman yang mendalam tentang fitur, kemampuan, dan keunggulan masing-masing solusi ERP akan membantu memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya, di sini ada definisi produk ERP. Yang pertama ada integrasi proses, di mana produk ERP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis inti dalam suatu organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan produksi. Yang kedua ada memperbaiki efisiensi, di mana tujuan utamanya dari produk ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi terpusat dan terintegrasi dari seluruh departemen. Yang ketiga ada solusi komprehensif, yaitu di mana produk ERP menawarkan solusi menyeluruh untuk mengelola sumber daya perusahaan, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan, sehingga memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada karakteristik utama produk ERP, yaitu ada terintegrasi, otomatisasi proses, dan analisis data. Yang pertama yaitu terintegrasi, di mana terintegrasi ini produk ERP menawarkan integrasi yang kuat antara berbagai modul seperti keuangan, operasional, dan manajemen sumber daya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis. Yang kedua ada otomatisasi proses yang mampu mengautomatisasi berbagai bisnis rutin seperti pembuatan laporan, pemesanan, dan manajemen persediaan, yaitu di mana untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada analisis data. Produk ERP menyediakan alat analitis canggih untuk mengolah data dan memberikan wawasan berharga dalam pengambilan keputusan strategis. Tahapan analisis produk. Di tahapan ini yang pertama ada identifikasi kebutuhan, di mana harus memahami proses bisnis, fungsi, dan persyaratan spesifik organisasi untuk menentukan fitur ERP yang dibutuhkan. Yang kedua harus melakukan survei pasar. Harus dilakukannya penelitian komprehensif tentang solusi ERP yang tersedia di pasar, membandingkan fitur, harga, dan dukungan vendor. Yang ketiga ada demonstrasi produk, di mana melihat langsung kemampuan produk ERP melalui demo itu untuk mengevaluasi kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan organisasi.
Menganalisis kebutuhan organisasi adalah langkah kunci dalam memilih produk ERP yang tepat. Hal ini mencakup mengidentifikasi proses bisnis kritis, fitur fungsional yang dibutuhkan, serta skalabilitas dan integrasi dengan sistem lain. Dengan memahami kebutuhan spesifik organisasi perusahaan, dapat mengevaluasi kemampuan produk ERP secara komprehensif dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada perbandingan fitur produk ERP, yaitu yang pertama ada integrasi, di mana produk ERP terbaik dapat diintegrasikan dengan sistem lain di organisasi, seperti CRM, SCM, dan sistem akuntansi, untuk aliran data yang lancar. Yang kedua ada skalabilitas, di mana solusi ERP yang ideal harus dapat beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis, mampu menangani volume data yang meningkat, dan menyediakan kemampuan untuk menambah pengguna. Yang ketiga ada mobilitas. Fitur mobilitas ini memungkinkan akses ke data dan proses bisnis penting dari mana saja, melalui perangkat seluler, dan meningkatkan produktivitas serta responsivitas. Yang terakhir ada laporan. Kemampuan pelaporan yang kuat, termasuk dashboard dan visualisasi data, memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis biaya dan manfaat. Pada analisis biaya dan manfaat ini ada identifikasi biaya investasi, hitung manfaat potensial, analisis nilai investasi, dan pertimbangkan biaya tersembunyi. Yang pertama yaitu identifikasi biaya investasi, yaitu tentukan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara sistem ERP, termasuk lisensi perangkat lunak, infrastruktur teknologi, pelatihan karyawan, dan dukungan layanan. Yang kedua ada hitung manfaat potensial, di mana harus mengidentifikasi keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem ERP, seperti peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya, dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga ada analisis nilai investasi. Jadi, pada analisis nilai investasi ini harus dibandingkan total biaya investasi dengan manfaat yang diharapkan untuk menentukan tingkat pengembalian investasi dan kelayakan finansial proyek. Yang terakhir ada pertimbangan biaya tersembunyi. Jadi identifikasi biaya-biaya yang tak terduga yang mungkin saja timbul selama implementasi, seperti pelatihan tambahan atau penyesuaian sistem. Jadi semua itu harus dipertimbangkan dahulu. Sekian dari saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.